Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku River Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat soto padang yang enak dan lezat dengan rasa rempah-rempahnya yang khas. Nah, soto padang ini bisa kalian jadikan ide masakan sehari-hari, menu catering, menu arisan, ataupun juga ide bisnis lainnya yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Buat kalian yang penasaran cara membuatnya seperti apa, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, siapkan air mendidih, kemudian masukkan 1 kg daging sapi yang belum dipotong-potong, tapi ini udah aku cuci bersih ya. Setelah itu masukkan juga 1 kg iga sapi. Nah, ini akan kita rebus dulu selama sekitar 5 menit aja. Nah, selama sekitar 5 menit itu pasti akan mendidih dan mengeluarkan kotoran seperti ini. Jadi kita angkat aja dulu kotorannya, lalu kita buang sampai 3 kali ngebuang kotorannya yang mengapung seperti ini. Setelah yang ketiga kali ngebuang kotorannya seperti ini, kemudian kita angkat daging dan tulang iganya, lalu air rebusannya ini kita buang. Jadi istilahnya ini kita buat nyuci aja ya. Nah, biarin aja air yang pertamanya ini kita buang karena airnya udah pasti kotor. Lalu kita didihkan lagi air yang baru. Setelah itu kita masukkan ke dalam air mendidih yang masih baru, dan ini dagingnya kita rebus sampai empuk. Sementara itu, ini aku siapkan 2 bungkus paket lengkap bumbu soto padang asli. Nah, ini aku beli di aplikasi online karena untuk daerah Jabodetabek, pasar tradisionalnya masih jarang yang menjual bumbu seperti ini. Dan dalam satu paket bumbu soto ini isinya ada 5 bungkus. Salah satunya rempah-rempah seperti bunga lawang, kayu manis, cengkeh, dan lain-lain. Juga 1 bungkus berupa minyak bumbu. Nah, untuk 1 bungkus yang isinya rempah-rempah seperti kayu manis dan bunga lawang ini, langsung aja kita masukkan ke dalam air rebusan. Tambahkan 3 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, dan 3 batang serai yang sudah digeprek. Kemudian kita aduk-aduk, lalu kita tutup dan kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Langkah berikutnya, siapkan 100 gram bawang merah, 100 gram bawang putih, 1 ruas lengkoas seperti ini, 2 ruas jahe seperti ini, dan sedikit kunyit. Nah, ini semua udah aku cuci bersih. Langsung aja kita masukkan ke dalam chopper. Kemudian tambahkan air secukupnya, lalu tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Seperti biasa, untuk menghaluskannya ini aku gunakan chopper dari Mitochiba seri CH200 yang pisaunya super duper tajam. Jadi kalau misalkan menghaluskan ataupun melumatkan bumbu pakai chopper ini gak butuh waktu yang lama. Cukup beberapa detik aja bumbunya udah bisa halus. Jadi buat kalian yang pengen punya chopper seperti aku juga, silakan, untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja, nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli. Setelah itu, bumbu yang udah dihaluskan tadi langsung aja kita tumis dengan minyak goreng secukupnya, dan kita tumis sampai harum. Setelah tumisannya harum, tambahkan bumbu soto yang berupa rempah-rempah bubuk seperti ini, kemudian aduk rata.
Kalau teksturnya terlalu kental seperti ini, tambahkan 1 sendok air rebusan, kemudian aduk sampai tercampur rata. Tambahkan bumbu minyak soto, kemudian aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Oke guys, kalau udah ditambahkan bumbu minyak soto dan juga bumbu rempah tadi, ini aromanya semakin kuat ya. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, langsung aja kita angkat dan kita tuangkan ke dalam air rebusan. Tapi sebelum dituangkan ke dalam air rebusan, untuk daging utuhnya ini kita angkat dulu ya. Kemudian masukkan bumbu tumisan tadi, dan untuk yang diangkat cuma daging yang utuh aja ya. Sedangkan untuk tulang iga dibiarin aja untuk dijadikan kaldu. Setelah itu langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 4 batang daun bawang yang berwarna putihnya aja seperti ini. Kemudian tambahkan 2 macam bumbu soto yang belum dimasukkan. Nah, ini salah satunya berupa kaldu bubuk. Jadi untuk garamnya silahkan kalian sesuaikan sendiri aja ya, sesuai dengan banyaknya kuah yang kalian buat. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan masak sampai mendidih, lalu siap untuk disajikan. Langkah berikutnya, daging yang sudah dipisahkan tadi langsung aja kita iris tipis-tipis seperti ini. Setelah diiris tipis, kemudian kita potong-potong menjadi bagian kecil seperti ini. Langkah berikutnya, sebelum kita menggoreng daging, kita goreng dulu perkedelnya ya. Karena perkedel ini merupakan salah satu pelengkap untuk soto Padang. Kalau misalkan kita ngegoreng daging dulu, biasanya warna minyaknya jadi keruh dan kurang bagus. Oke, untuk resep perkedel tutorialnya sudah aku pernah bagikan di video sebelumnya. Bisa kalian klik link di atas ini atau link yang udah aku bagikan di kolom deskripsi. Kalau kita udah ngegoreng perkedel, baru kita mulai ngegoreng daging yang udah dipotong-potong kecil dan tipis tadi. Dan daging ini kita goreng sampai teksturnya menjadi kering. Oke, kalau dagingnya udah kering, biasanya minyaknya juga udah nggak terlalu berbuih ya. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya, untuk pelengkap soto Padang lainnya, aku gunakan soun. Nah, soun ini langsung aja kita rendam dengan air panas. Kemudian kita uraikan. Kalau sudah terurai dan teksturnya matang, langsung aja kita angkat dan tiriskan.
Untuk cara menyajikannya, kita letakkan sohun di dalam mangkuk secukupnya. Setelah itu, tambahkan 2 butir perkedel, tambahkan daging goreng, taburkan daun bawang, daun seledri, dan bawang goreng. Kemudian siram dengan kuah soto yang masih panas. Tambahkan jeruk limau dan kerupuk merah secukupnya. Sedangkan untuk pembeli yang minta dibungkus, sebaiknya kuahnya dipisah aja, jadi dibagi menjadi 2 bagian seperti ini. Yang satu bagian khusus untuk kuahnya aja, yang satu bagian lagi khusus bahan pelengkap seperti sohun, perkedel, daging goreng, dan bahan pelengkap lainnya termasuk kerupuk. Dengan begitu, si pembeli bisa kapan aja menyantap soto Padang ini karena tinggal dipanasin aja kuahnya, kemudian disiramkan ke bahan pelengkap. Tapi lain halnya kalau bahan pelengkapnya langsung dicampur dengan kuahnya ya. Biasanya sih nyampe rumah juga sohunnya ataupun bahan pelengkap lainnya udah lodoh ataupun udah terlalu lembek karena kelamaan kerendam sama kuahnya itu. Oke, jadi dikemasnya kayak gini, 1 bungkus isinya bahan pelengkap, 1 bungkus lagi isinya kuah. Jangan lupa sambelnya juga karena setiap orang memiliki selera pedas yang beda-beda. Jadi biarin aja mereka yang nambahin sendiri. Ini dia hasilnya soto Padang yang aku buat. Gimana guys? Cara membuatnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini bisa jadi sekitar 20 sampai dengan 25 porsi, tergantung kalian berapa banyak menambahkan daging goreng dalam setiap porsinya. Dan sebelum disantap, kita peras dulu jeruk limonya. Kemudian kita juga bisa menambahkan sambal. Untuk sambalnya bagusnya sih pakai sambal yang direbus ataupun dikukus ya. Jangan pakai sambal yang digoreng karena rasanya nggak akan nyambung. Nah, ini langsung aja kita aduk-aduk dulu. Setelah itu baru siap untuk disantap. Ini rasanya asli enak banget. Silahkan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini, dijamin anti gagal. Sedangkan untuk harga jualnya, soto Padang ini biasanya dijual antara harga 15.000 sampai dengan 20.000 rupiah, tergantung berapa banyak bahan pelengkap dan daging goreng yang kalian tambahkan, atau silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat, terutama harga dagingnya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.